Pernahkah kamu disakiti, dihina, diremehkan, tapi kamu memilih diam? Jika iya, hentikan videonya sekarang, karena yang akan kamu dengar bukan kebetulan. Weton pahing tidak pernah benar-benar kalah. Saat orang lain tertawa di atas lukamu, alam semesta justru mencatatnya. Dan saat pahing diam, itu bukan karena lemah. Itu tanda sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Dalam primbon Jawa, pahing dikenal sebagai weton dengan energi batin kuat, tapi jarang diperlihatkan. Bukan tipe yang berisik, bukan pula yang suka membalas dengan kata-kata. Pahing lebih sering menelan luka sendirian, tersenyum saat dihina, diam saat disakiti. Terlihat biasa, bahkan dianggap tidak punya apa-apa. Namun disitulah letak kesalahpahaman terbesar manusia. Karena alam semesta tidak bekerja dengan suara, ia bekerja dengan energi. Setiap luka yang tidak kamu balas dengan dendam, setiap air mata yang tidak kamu umbar kemana-mana, setiap sakit hati yang kamu simpan dengan sabar, semuanya dikumpulkan. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Banyak orang pahing baru sadar setelah semuanya terlambat bagi orang yang dulu meremehkan. Saat hidup mulai berubah perlahan, rizki datang dari arah tak terduga. Jalan hidup terbuka tanpa dipaksa. Dan orang-orang yang dulu menertawakan hanya bisa menatap dari jauh. Ini bukan soal balas dendam, ini soal hukum alam. Siapa yang menekan energi pahing terlalu lama akan menyaksikan satu hal yang sama. Nasib pahing ditarik naik, drastis, dan tak bisa dicegah. Jika kamu lahir di weton pahing, atau kamu sedang berada di fase diam, tertekan dan terasa sendirian, maka video ini bukan tontonan biasa. Tonton sampai selesai, karena di bagian akhir kamu akan memahami mengapa penderitaanmu tidak sia-sia dan apa yang sedang disiapkan alam semesta untuk hidupmu. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar, "Pahing hadir." Bukan untuk pamer, tapi sebagai penanda energi bahwa kamu siap naik kelas dan siap menerima apa yang selama ini tertahan. Tenang, jika kamu pahing, semesta tidak pernah lupa alamatmu. Ini adalah tanda pertama dan paling menentukan dari weton pahing yang sedang ditarik alam semesta menuju kesuksesan. Pahing adalah tipe manusia yang tidak refleks melawan, bukan karena tidak mampu, bukan karena takut, melainkan karena batinnya bekerja lebih dalam daripada sekedar emosi sesaat. Saat disakiti, kebanyakan orang memilih dua jalan, melawan dengan kata-kata atau membalas dengan perbuatan. Pahing justru memilih jalan ketiga, diam. Diamnya pahing sering disalahartikan, dikira lemah, dikira tidak punya harga diri, dikira bisa diinjak sesuka hati. Padahal diamnya pahing adalah mekanisme batin. Ia sedang menahan energi agar tidak bocor ke arah yang salah. Dalam primbon Jawa, pahing dikenal memiliki daya simpan energi paling besar. Setiap luka yang ditelan tanpa balasan bukan hilang, melainkan berubah bentuk, menjadi kesabaran, menjadi ketahanan, menjadi fokus batin. Dan disinilah hukum alam mulai bekerja. Alam semesta tidak merespon teriakan, tetapi merespon getaran yang konsisten. Saat pahing memilih tidak membalas, ia memutus rantai konflik. Ia tidak ikut tenggelam dalam energi rendah. Ia tetap berdiri di frekuensi yang lebih tinggi meski terluka. Inilah yang membuat banyak orang pahing tampak aneh hidupnya. Disakiti berkali-kali, tapi tidak hancur. Dijatuhkan berkali-kali, tapi tidak habis. Justru setelah fase paling sunyi, hidup pahing mulai bergerak tanpa aba-aba. Orang yang dulu merendahkan perlahan tersingkir dari jalurnya. Bukan karena pahing membalas, tetapi karena alam semesta yang membersihkan. Pahing tidak mengutuk siapapun, ia hanya tidak mengotori tangannya sendiri.
Dan itulah sebabnya ketika waktunya tiba, tangannya tetap bersih untuk menerima rezeki, jabatan, peluang, dan keberuntungan yang tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang hidupnya penuh dendam dan kemarahan. Jika kamu pahing dan selama ini sering bertanya dalam hati, kenapa aku terus disakiti? Kenapa aku selalu yang mengalah? Jawabannya sederhana tapi berat, karena jiwamu sedang ditempa untuk level yang lebih tinggi. Tidak semua orang sanggup memikul keberhasilan besar, dan tidak semua orang sanggup diam saat disakiti. Pahing sanggup, dan itulah alasan mengapa kesuksesanmu tidak datang cepat, tapi datang utuh. Salah satu ciri paling khas dari weton pahing adalah rezekinya tidak datang pelan-pelan, tidak pula lewat jalur yang biasa. Pahing jarang menikmati hasil dari rencana yang terlalu dihitung. Justru ketika ia sudah lelah berharap, sudah pasrah tanpa putus asa, disitulah pintu rejeki mulai terbuka. Ini bukan kebetulan. Dalam Primun Jawa, pahing berada di fase energi yang sering disebut ditarik, bukan mengejar. Artinya, saat pahing berhenti memaksa hidup, hiduplah yang mulai mendatanginya. Banyak orang pahing mengalami pola yang sama. Bertahun-tahun bekerja keras tanpa hasil besar, merasa tertinggal dibanding teman sebaya, bahkan mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Namun tepat di titik terendah itu, sesuatu yang tidak direncanakan muncul. Orang lama tiba-tiba menghubungi. Peluang datang dari arah yang tidak terpikirkan, atau jalan hidup berubah hanya karena satu keputusan kecil. Yang menarik, rejeki pahing jarang datang sebagai hadiah instan. Ia datang sebagai pintu. Dan begitu pintu itu terbuka, jalan di belakangnya lebar dan panjang. Inilah yang sering membuat orang lain salah menilai. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, tanpa tahu betapa panjang fase sunyi yang telah dilalui pahing. Secara batin, pahing memiliki satu kekuatan langka. Ketika kecewa, ia tidak rusak, ia justru menjadi hening. Dan dalam keheningan itulah, intuisi pahing bekerja paling tajam. Saat orang lain ribut mengejar peluang, pahing justru melihat peluang yang tidak terlihat. Saat orang lain sibuk bersaing, pahing diam-diam dipindahkan ke jalur berbeda. Jalur yang lebih sepi, tapi berujung jauh lebih tinggi. Itulah sebabnya banyak pahing sukses datang belakangan, namun ketika datang, mereka langsung melesat. Tidak setengah-setengah, tidak nanggung, karena alam semesta tidak memberi pahing sedikit demi sedikit. Ia memberi sekali, tapi cukup untuk mengubah hidup. Jika kamu pahing dan saat ini merasa usaha tidak dihargai, doa terasa sepi, dan harapan seperti menggantung di udara, tenang, itu bukan tanda ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang berada di ruang tunggu tak kasat mata, tempat alam semesta menyusun ulang arah hidupmu. Ingat satu hal ini, rejeki pahing selalu datang saat logika menyerah, tapi batin tetap bertahan. Dan ketika ia datang, kamu akan paham satu hal pahit manis. Semua penundaan itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk memastikan kamu siap menerimanya. Ada satu fase yang selalu muncul sebelum lonjakan nasib pahing. Fase ini sering disalahartikan sebagai kemunduran, padahal justru tanda paling jelas bahwa alam semesta sudah turun tangan. Fase itu adalah orang-orang mulai pergi satu persatu. Teman menjauh tanpa alasan jelas. Relasi retak tanpa konflik besar. Bahkan keluarga atau orang dekat tiba-tiba berubah sikap. Bagi pahing, fase ini terasa menyakitkan dan membingungkan. Karena pahing bukan tipe yang mudah membenci,
Ia cenderung setia, bahkan pada orang yang berkali-kali melukainya. Namun di titik inilah hukum alam bekerja tanpa kompromi. Dalam primbon Jawa, pahing dikenal sebagai weton yang cepat menyerap energi lingkungan. Jika terlalu lama berada di lingkaran yang salah, energinya bocor, rezekinya tersendat, dan jalannya terasa berat meski sudah berusaha. Maka sebelum kesuksesan besar datang, alam semesta melakukan satu hal kejam tapi perlu, membersihkan jalur hidup pahing. Orang-orang yang hanya hadir saat butuh, yang diam-diam iri, yang mentertawakan kegagalanmu, atau yang membuatmu terus meragukan diri sendiri, perlahan disingkirkan, bukan dengan pertengkaran besar, bukan dengan drama, tapi dengan jarak. Dan jarak itu bukan hukuman, itu perlindungan. Banyak pahing merasa hidupnya mendadak sepi di fase ini. Tidak lagi punya tempat bercerita, tidak lagi punya sandaran emosional, seolah dunia menarik diri bersamaan. Padahal itulah momen ketika pahing dipaksa kembali ke dirinya sendiri. Di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, pahing menemukan satu kekuatan yang selama ini tertutup, keteguhan batin. Ketika energi toksik sudah keluar, hal-hal aneh mulai terjadi. Pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, intuisi makin tajam. Dan bersamaan dengan itu, jalan baru mulai terbuka. Orang-orang baru masuk dengan frekuensi berbeda, lebih tenang, lebih tulus, lebih selaras dengan arah hidupmu. Inilah sebabnya banyak pahing berkata, "Aku sukses setelah sendirian." Bukan karena kesepian itu indah, tetapi karena kesendirian itulah yang menyelamatkan. Jika kamu pahing dan saat ini merasa lingkaranmu menyempit, hubungan terasa gugur, dan hidup terasa sunyi tanpa sebab, jangan panik. Itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Alam semesta tidak mungkin membawa pahing ke puncak dengan beban orang-orang yang tidak sanggup berjalan sejauh itu. Dan ketika fase ini selesai, kamu akan menyadari satu kebenaran pahit tapi adil. Yang pergi bukan yang kamu butuhkan, melainkan yang menghambat. Pahing tidak kehilangan siapapun. Pahing dibebaskan. Dan dari titik itulah, hidup mulai bergerak lebih ringan, lebih cepat, dan lebih pasti ke arah kesuksesan. Ada satu pola hidup yang hampir selalu muncul pada weton pahing. Kesuksesan datang setelah fase diremehkan secara brutal. Bukan sekedar tidak dianggap, tapi dipandang sebelah mata. Dianggap tidak akan jadi opo-opo, bahkan dijadikan contoh kegagalan oleh orang lain. Dan yang paling menyakitkan, yang meremehkan itu seringkali orang terdekat sendiri. Bagi pahing, fase ini seperti ujian terakhir sebelum gerbang terbuka. Karena disinilah harga diri diuji sampai titik paling rendah. Namun berbeda dengan banyak orang, pahing tidak menjadikan hinaan sebagai bensin emosi yang meledak-ledak. Ia tidak berteriak membela diri, tidak sibuk membuktikan apapun. Pahing menyimpan. Dalam primbon Jawa, pahing dikenal sebagai weton yang jika diremehkan, energinya justru terkunci ke dalam dan berubah menjadi daya tahan luar biasa. Setiap kalimat yang menjatuhkan, setiap tatapan merendahkan, setiap tawa yang mengecilkan, tidak menghancurkan pahing. Semua itu justru menajamkan fokus hidupnya. Karena pada titik tertentu, pahing berhenti bertanya, "Kenapa aku tidak dihargai?" dan mulai bertanya, "Arah hidup mana yang benar-benar milikku?" Dan ketika pertanyaan itu muncul, hidup pahing mulai berbelok. Ia tidak lagi berjalan di jalur yang disiapkan orang lain. Ia memilih jalur yang sepi, jalur yang tidak dipahami, jalur yang tidak ramai pujian. Namun jalur itulah yang membawanya keluar dari lingkaran peremehan. Inilah ironi terbesar. Orang-orang yang dulu paling keras meremehkan,
justru menjadi saksi paling terdiam ketika Pahing mulai naik kelas hidup. Bukan naik sedikit, tapi melonjak. Karier yang tiba-tiba stabil, usaha yang mendadak menemukan pasarnya, rezeki yang datang tanpa perlu menjelaskan diri ke siapapun. Dan saat itulah, Pahing menyadari satu hal pahit manis. Peremehan itu bukan kutukan, melainkan alat seleksi alam. Tanpa diremehkan, Pahing mungkin masih sibuk mencari pengakuan, masih menunggu validasi, masih terikat pada opini orang lain. Tapi karena diremehkan, ia dipaksa berdiri sendiri, dipaksa percaya pada langkahnya, dipaksa mengandalkan batinnya. Dan alam semesta menyukai itu, karena kesuksesan sejati tidak diberikan kepada mereka yang hidup untuk dipuji, melainkan kepada mereka yang tetap berjalan meski dianggap tidak layak. Jika kamu Pahing dan selama ini merasa suaramu tidak didengar, usahamu tidak dihargai, dan keberadaanmu seperti tidak penting, ingat ini baik-baik. Fase diremehkan adalah tiket masuk. Bukan semua orang diberi tiket ini, hanya mereka yang kuat menanggungnya. Dan jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu tanda satu hal, hidupmu belum selesai. Ia sedang disiapkan untuk naik tingkat. Tidak semua orang Pahing sampai ke titik ini. Dan jika kamu merasakannya, itu bukan kebetulan. Itu tahap akhir sebelum perubahan besar. Saat Pahing sudah dipegang alam semesta, hidupnya tidak langsung jadi mudah. Justru sebaliknya, semuanya terasa aneh tapi terarah. Kamu mungkin tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling sukses, bahkan sering merasa biasa-biasa saja. Namun ada satu hal yang berubah, hidupmu seperti digiring. Keputusan-keputusan penting terasa dipaksa, meski awalnya tidak kamu pahami. Pintu tertutup tiba-tiba, padahal kamu merasa sudah dekat. Anehnya, penutupan itu tidak menghancurkanmu, ia hanya mengarahkan. Dalam Primbon Jawa, ini disebut fase dituntun tanpa suara. Pahing tidak diberi petunjuk lewat mimpi besar atau tanda dramatis. Ia diberi ketidaknyamanan kecil yang konsisten, hingga akhirnya ia berjalan ke arah yang tepat. Tanda paling jelas dari fase ini adalah, kamu semakin tidak cocok hidup palsu. Hal-hal yang dulu kamu toleransi, kini terasa berat di dada. Berada di tempat yang salah, langsung menguras tenaga batin. Ini bukan kelemahan, ini alarm alam semesta. Saat Pahing sudah dipegang, energinya menjadi sensitif terhadap kebohongan, kemunafikan, dan niat yang tidak sejalan dengan jiwanya. Dan sebagai gantinya, hidup mulai memberi satu demi satu hal yang selaras, ketenangan tanpa sebab, keputusan yang terasa plik, dan keberanian meninggalkan hal lama tanpa rasa takut berlebihan. Rezeki di fase ini juga berubah bentuk, bukan lagi sekadar uang, tapi akses. Akses ke orang yang tepat, akses ke momen yang tepat, akses ke peluang yang dulu terasa mustahil. Pahing tidak lagi harus mengejar, ia cukup siap, dan ketika kesempatan datang, batinnya sudah kuat untuk menahannya. Satu ciri yang hampir selalu muncul, Pahing berhenti menjelaskan dirinya. Tidak lagi sibuk membuktikan ke siapapun, tidak lagi marah saat disalahpahami, karena ada ketenangan baru. Keyakinan sunyi bahwa semuanya sedang berada di jalur yang benar. Jika kamu Pahing dan akhir-akhir ini merasa hidupmu sepi tapi damai, langkahmu lambat tapi mantap, dan hatimu lebih berani berkata cukup, itu tanda kuat. Kamu sedang diposisikan. Bukan untuk hidup biasa, bukan untuk peran kecil, tapi untuk fase hidup yang membutuhkan jiwa matang, bukan ego muda. Ingat satu hal penting. Ketika alam semesta sudah memegangmu, ia tidak akan melepas setengah-setengah. Ia akan membawamu ke tempat yang pantas dengan segala luka yang telah kamu lewati. Dan di titik itu nanti, kamu akan memahami mengapa semua harus terjadi seperti ini. Bukan cepat, bukan mudah, tapi tepat waktu. Jika kamu bertahan sampai bagian ini, maka satu hal sudah jelas. Cerita ini bukan sekadar tontonan bagimu. Weton Pahing memang sering salah dipahami,
Diamnya dianggap lemah, kesabarannya dianggap kebodohan, perjalanannya dianggap lambat. Padahal Pahing sedang menempuh jalur yang tidak ramai, jalur yang tidak semua orang sanggup jalani. Tidak semua orang kuat disakiti tanpa berubah menjadi pahit. Tidak semua orang mampu diremehkan tanpa kehilangan diri. Dan tidak semua orang sanggup menunggu tanpa mematikan harapan di dalam dada. Pahing sanggup, dan itu bukan kebetulan. Jika hidupmu penuh penundaan, jika jalanmu terasa berat padahal niatmu lurus, dan jika kesuksesan terasa seperti selalu datang belakangan, ketahuilah ini baik-baik. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dipisahkan dari yang tidak sejalan, dipisahkan dari yang hanya akan menghambat, dipisahkan agar saat waktunya tiba, kamu tidak salah tempat. Tidak ada luka yang sia-sia dalam hidup Pahing. Semua sakit membentuk kedalaman, semua diam menumbuhkan kekuatan, dan semua kehilangan membuatmu lebih siap menerima yang benar-benar milikmu. Jangan iri pada mereka yang terlihat lebih cepat, karena tidak semua yang cepat itu kuat, dan tidak semua yang ramai itu bertahan lama. Pahing mungkin datang belakangan, tapi ketika tiba, ia datang utuh. Jika kamu Pahing atau kamu merasa cerita ini tepat menggambarkan hidupmu, tuliskan di kolom komentar. Pahing tidak salah jalan. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi sebagai penguatan batin bahwa kamu percaya pada prosesmu sendiri. Klik like jika hatimu tergerak. Subscribe jika kamu ingin terus ditemani dengan pembahasan yang tidak ramai tapi bermakna. Dan bagikan video ini kepada satu orang yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam. Biarkan mereka tahu bahwa diam bukan akhir dan luka bukan hukuman. Tenang, jika kamu Pahing dan niatmu tetap lurus, alam semesta tidak pernah keliru menempatkanmu. Semuanya sedang berjalan, bukan cepat, bukan mudah, tapi tepat waktu.